Tidak bisa dipungkiri, setelah kamu putus dengan orang yang dicintai, kamu bertanya apakah hubungan itu benar-benar berakhir atau suatu saat akan bersatu kembali. Biasanya dalam tahap ini, kamu mulai mencari tanda-tanda bahwa mantan masih mengharapkanmu atau memang sudah selesai. Ketika berbicara empat mata dengannya, mungkin kamu justru makin bingung dengan apa yang dikatakannya. Bisa jadi dia gengsi dan tidak mengakui kalau masih menginginkanmu. Bisa jadi juga dia memberi jawaban ambigu karena sebenarnya dia tidak mencintaimu lagi, atau sebenarnya dia sendiri juga bingung dengan perasaannya. Kalau sudah begini, cobalah lihat sinyal-sinyal dari perilakunya padamu. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah dia masih kangen dan sayang sama kamu? Terkadang, perasaannya sulit diterjemahkan melalui kata-kata. Tapi jangan khawatir, kali ini kita akan membahas berikut 10 sinyal jelas dia masih kangen dan sayang padamu. Yang pertama, dia sering mengirim pesan atau telepon. Meskipun kalian sudah tidak bersama lagi, dia masih berusaha untuk tetap terhubung. Dia sering mengirimkan pesan menanyakan kabarmu, berbagi cerita tentang harinya, atau bahkan hanya untuk mengucapkan selamat pagi dan selamat malam. Hal ini menunjukkan bahwa dia masih ingin berada di dekatmu dan ingin tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Yang kedua, mantanmu langsung menjalin hubungan baru. Jangan bingung karena mantan pacar langsung mendapatkan kekasih baru setelah putus denganmu. Ini tidak berarti dia serius dengan kekasih barunya. Bisa jadi dia memulai hubungan baru setelah putus, sebenarnya hanya untuk mengisi kekosongan dalam hatinya. Atau bisa jadi dia menjalin hubungan dengan yang baru karena ingin membuatmu cemburu. Dia ingin terlihat baik-baik saja tanpamu, walaupun ini justru membohongi hatinya dan kekasih barunya. Yang ketiga, dia membicarakanmu kepada orang lain. Dia mungkin akan menceritakan tentangmu kepada teman-temannya atau bahkan kepada keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa dia masih memikirkanmu dan ingin orang lain tahu tentangmu. Yang keempat, dia berpacaran dengan seseorang yang berbeda 180 derajat denganmu. Para ahli memperlihatkan jika terkadang seseorang mencoba untuk mengobati rasa sakitnya setelah putus, dia akan menjalin hubungan spesial dengan seseorang yang berbeda karakter dengan mantannya. Coba kamu lihat, apakah pacar barunya berbeda karakternya denganmu? Jika iya, kemungkinan besar sebenarnya dia masih menyukaimu, namun dia mencoba memanfaatkan kekasih barunya agar bisa melupakanmu. Padahal kenyataannya ini justru membuatnya susah melupakanmu, karena apapun yang dilakukan kekasih barunya, pasti dia selalu membandingkan perilaku kekasihnya denganmu yang notabene mantannya. Yang kelima, dia mengirimkan lagu atau video yang mengingatkanmu padanya. Dia mungkin akan mengirimkan lagu yang dulu sering kalian dengarkan bersama, atau video yang mengingatkannya padamu. Hal ini menunjukkan bahwa dia ingin kembali merasakan momen-momen indah bersamamu dan ingin membangkitkan kenangan indah di masa lalu. Yang keenam, dia mengikuti kehidupanmu di media sosial. Dia selalu aktif di media sosialmu, menyukai foto-fotomu, dan bahkan memberikan komentar. Hal ini menunjukkan bahwa dia masih tertarik dengan kehidupanmu dan ingin tahu apa yang kamu lakukan. Yang ketujuh, dia masih betah menjomblo karena belum bisa move on darimu. Kalau tanda yang ini memang lebih terlihat jelas dibandingkan tanda yang sebelumnya. Jadi, jika mantanmu belum siap berpacaran dengan orang lain setelah kalian putus, itu berarti jika dia belum melupakanmu dan merasa tidak ada yang bisa menggantikanmu, meski dia ingin sekali membuatmu cemburu. Dia tidak berhubungan khusus dengan orang lain karena masih belum bisa move on darimu dan berpikir bagaimana caranya bisa balikan lagi denganmu. Bisa jadi juga dia masih betah menjomblo karena berharap kamu yang mengajaknya balikan. Yang kedelapan, mengingat momen-momen bersama. Seseorang yang masih terikat emosional seringkali akan mengingat momen-momen indah yang telah dijalani bersama. Mungkin dia akan membicarakan kenangan-kenangan itu atau bahkan menyebutnya secara acak dalam percakapan.
Ingatan yang kuat terhadap hubungan masa lalu adalah tanda bahwa dia masih terhubung secara emosional dan belum bisa melepaskan kenangan indah itu. Yang ke-9, menunjukkan tanda-tanda cemburu. Seseorang yang belum bisa melupakanmu mungkin menunjukkan tanda-tanda cemburu ketika mendengar tentang kehidupan cintamu yang baru. Ini bisa muncul dalam komentar, ekspresi wajah, atau bahkan dalam upaya untuk mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan asmaramu saat ini. Cemburu adalah emosi yang seringkali muncul ketika seseorang masih memiliki perasaan yang kuat terhadap mantan pasangannya. Yang ke-10, kalian putus secara baik-baik. Kamu tidak berselingkuh darinya, dia juga tidak. Dia tidak pernah membohongimu, kamu juga tidak. Kalian selalu menepati janji, tapi tetap putus. Nah, kemungkinan untuk kembali masih sangat besar. Biasanya, putus baik-baik terjadi karena adanya masalah waktu, kesibukan, atau fokus sementara yang berbeda. Percayalah, beberapa penyebab putus seperti ini masih bisa membuat hubungan harmonis kembali. Tak jarang setelah putus baik-baik, ketika memang Tuhan ingin mempertemukan kalian kembali, seringkali hanya dalam beberapa pertemuan kalian sudah bisa kembali menjadi sepasang kekasih atau bahkan mengarah ke hubungan yang lebih serius. Jika dia menunjukkan beberapa sinyal ini, ada kemungkinan besar dia masih kangen dan sayang padamu. Tapi perlu diingat bahwa setiap orang berbeda dan cara mereka menunjukkan perasaan juga berbeda. Jadi, penting untuk mendengarkan kata hatimu dan melihat bagaimana dia memperlakukanmu secara keseluruhan. Ingatlah, jika dia benar-benar ingin kembali padamu, dia akan berusaha untuk menunjukkannya. Dia akan sabar menanti jawabanmu dan tidak akan memaksakanmu untuk melakukan apapun yang tidak kamu inginkan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika video ini memberikan kamu manfaat, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.